Tadi kami sedikit menerangkan visi Jangan lupa tanda tangan nih mahal nih. tanda tangan oleh Pak Jokowi ya 17 Juni 2026. Tadi saya menerangkan sedikit isinya. Saya lakukan ketiga kali. Kalau terima buku kayak gini sobek aja ya gitu. Jadi buku ini nggak layak ya. Ini namanya buku yang akan mencemari dunia pendidikan kita ya atau dunia ilmiah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua dari channel-channel yang setia kepada perkuartetan yang malam-malam senang berkumpul ya, dan bercengkrama. Sekarang kami baru saja mengikuti kegiatan dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia di Bandung, dan ini kebetulan kita bisa menangkap dua non termul. Pertama Mr. Puang Said Didu, kemudian sekondan kita yang sangat setia Pak Ugro Seno, Pak Ugro, kemudian pesakitan yang dipesakitkan oleh Jokowi Roy Suryo, dan kemudian tuan rumah di Bandung ini, penguasa Bandung, Safril Sofyan. Jadi bapak-bapak semua, kawan-kawan semua, kita tahu bahwa kasus ijazah palsu ini berlarut-larut. Seharusnya kasus ini mudah sekali, pembuktiannya sangat mudah, lebih mudah, dan yang lebih sulit itu adalah kasus copet di sekolah, kata Pak Ugro, karena biasanya barang bukti dilempar kemana-mana, kan nggak jelas. Tapi ini barang buktinya jelas. Apakah kemudian itu adalah palsu atau tidak kan sebenarnya bisa diuji baik secara independen maupun secara formal, dan cukup ditunjukkan kemudian diuji secara bersama-sama. Tapi yang mudah itu jadi sulit. Sejak dilaporkan tanggal 30 April 2025, kasus ini sudah berlangsung lebih dari 400 hari, lebih dari 1 tahun. Karena 30 April ke 30 April 1 tahun, dan sekarang sudah bulan Juni. 404 balari ya. 400 balari. Nah, 414 hari dan tidak juga selesai. Tetapi kami juga mencatat selain waktu dari pelapor sampai hari ini 414 hari, kami juga mencatat semua terlampaui waktu-waktu yang ditentukan dalam KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kelihatannya ada kegamangan yang luar biasa bagi jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI itu untuk segera melimpahkan kasus ini agar P21 dan siap untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Tapi sampai sekarang entah apa yang terjadi, mereka kelihatan gamang, dan kegamangan itu memang kita teror terus. Karena kita menganggap bahwa kasus ini tidak layak diteruskan. Bukan karena takut dalam hal pembuktian, tetapi kita paham arahnya bukan lagi untuk membuktikan ijazah Jokowi, tapi sekedar untuk menghukum atau mengkriminalisasi Mas Roy dan Dr. Tifa. Dan yang kami tuntut adalah sesuatu yang genuine, yaitu pembuktian ijazah yang sebenarnya forumnya ada. Citizen lawsuit itu masih berproses dalam tingkat banding, dan kemudian ada gugatan baru perbuatan melawan hukum yang juga berproses, serta Bung Rizal Fadila sendiri dan tim pemburu ijazah palsunya juga melaporkan pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri mengenai orang-orang yang diduga terlibat memalsukan ijazah. Jadi kita ingin yang genuine, bahwa kasus ini diarahkan pada pembuktian ijazah instead of kemudian menersangkakan dan kemudian berusaha mengkriminalisasi Roy Suryo. Karena itu kita terus melawan, mengatakan bahwa kasus ini tidak layak dilanjutkan, tetapi pembuktian ijazah palsu itu harus tetap dilakukan. Nah, salah satu alternatifnya adalah out of the court, di luar pengadilan. Siapa tahu nanti Puang Said Didu memiliki formula tersendiri, dan formula tersebut lebih caspleng dibandingkan fix formula 44. Senang sekali fix formula 44. Karena itu kesempatan pertama kita ingin berikan kepada Puang Said Didu dan kemudian Pak Safril Sofyan. Sementara Pak Ugro dan Pak Roy
kira-kira harus mendengarkan lebih banyak sekarang. Silakan, Puang. Saya pikir Pak Jokowi dan timnya tidak jago-jago amat juga sih. Dia memakai pola lama setelah berhasil memenjarakan 2 orang sebelumnya, Pak Bambang Tri sama Husnul, dan kelihatannya itu mau dipakai, terus salah pilih lawan gitu kan. Nah, sebenarnya Pak Jokowi menurut saya dan timnya memang ingin sekali menghindari perkara pembuktian ijazah palsu di pengadilan. Itu yang selalu dihindari. Makanya dia habis-habisan terus untuk membuang tenaga untuk melaporkan perusakan nama baik, bukan ijazah palsu. Sehingga semua energi terbawa ke sana. Jadi jangan juga kita terbawa oleh permainannya dia terus. Untung ketemu Rosyuro yang senyumnya tidak pernah berhenti gitu. Jadi dia juga kecewa kesal juga ngelihat Rosyuro. Senyummu semua adalah tangisku. Nah, saya berharap kan ini energi bangsa sudah terlalu banyak dihabiskan oleh saya pikir 280 sekian juta orang hanya disibukkan oleh keluarga Joko Widodo dari Solo sudah hampir lebih 10 tahun lebih kita dibikin repot sama satu keluarga gitu kan. Nah, dengan berbagai kelakuan. Nah, coba saya berharap menurut saya Presiden Prabowo sudah harus masuk karena ini sudah meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menangani satu keluarga ini dalam segala hal. Untuk menangani satu keluarga ini dalam segala hal. Yang paling penting adalah dinamika untuk niat memenjarakan orang itu harus dihentikan. Nah, oke, bahwa sekarang ini kan bukan kasus ini jasa palsu kan, semua tokoh sudah bicara, sederhana sekali solusinya. Bu Mega sudah bicara, Pak JK sudah bicara, semua sudah bicara, menyatakan tunjukkan saja selesai, gitu kan. Dan teman-teman juga kalau memang ada ijazah itu dan asli, teman-teman juga menyatakan oke, kami minta maaf karena kami tidak punya bukti selama ini yang Anda tunjukkan, bukan maaf terhadap kesalahannya tapi maaf karena Anda terlalu lama menunjukkan ijazah asli gitu kan. Kan kira-kira itu jalan keluarnya. Nah, itu cara kalau Pak Jokowi mau, tapi kalau dia nggak mau ya negara boleh turun dong menyelesaikan masalahnya sebagai kepala negara untuk menghentikan ini. Tapi kalau Jokowi masih ngotot terus ya jangan juga terlalu diistimewakan dong. Ini dibiarkan gonjang-ganjing terus seperti ini gitu lah. Nah iya kan. Nah udahlah kalau memang ini bisa saja Presiden sebagai kepala negara menyatakan perkara perusahaan nama baik ini tidak bisa dilanjutkan karena yang punya ijazah tidak pernah menunjukkan ijazahnya ada apa tidak ada. Ya kan. Demi menghentikan gonjang-ganjing semua ini, maka sebagai kepala negara ingin negaranya tenang, ingin rakyatnya tenang, maka karena yang punya ijazah tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, kalaupun ada, maka kepala negara menyatakan memerintahkan jaksa deponir perkara ini. Itu kepala negara punya kewenangan, Pak Urisno kan. Ya sama dengan waktu Tom Lembong ini kan dia berikan abolisi. Itu kan sudah di pengadilan, kan masih ada di depan pengadilan namanya adalah deponering dan itu biasa dilakukan. Biasa dilakukan kalau deponering dulu Pak Harto karena sakit di deponering kan. Jadi biasa dilakukan. Jadi menurut saya, tapi bukan berarti perkara menunjukkan ijazah palsu itu ijazah itu berhenti. Atau memang Jokowi berani menunjukkan ijazahnya. Jadi menurut saya Presiden tinggal ngasih pilihan. Kalau perkara ini lanjut, tunjukkan ijazahmu. Kalau enggak, maka segera P21 dari polisi, kalau memang bisa P21, tapi pasti kita digugat juga oleh teman-teman karena sudah melanggar semua. Kalau memang, tapi udahlah, kita hormati kalau umpamanya Presiden menyatakan perkara terhadap laporan perusahaan nama baik terhadap orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi, ini kan bukan menyatakan bahwa dia hanya Rosyuro menyatakan kalau fotokopi dan kawan-kawan fotokopi dan ijazah yang beredar itu yang benar, maka itu dipastikan palsu kan begitu. Ya kira-kira yang begitu kan.
Kecuali Anda menunjukkan sebaliknya bahwa ijazah yang kau teliti itu bukan itu ijazahku. Ijazahku adalah ini. Ya kan? Kan kira-kira begitu. Kalau udah tunjukkan itu, maka ini lanjut dong bahwa memang ya ini. Nah, jadi di mana perusahaan nama baiknya padahal tidak pernah menunjukkan itu. Saya berharap Presiden Prabowo di tengah kesulitan bangsa yang banyak begini, dinamik seperti ini, mungkin sudah bisa diberikan kode kepada jaksa bahwa kalau memang bisa deponir aja kecuali Joko Widodo bisa menunjukkan bahwa memang dia punya ijazah asli. Saya pikir saya bukan ahli hukum, saya ahli logika saja demi bangsa dan negara. Tenang, kita udah habis energinya mengurusi satu keluarga. Kita mulai dulu tuh mengurusi kebohongan ke satu keluarga mulai 2012 dengan mobil SMK. Sekarang ijazah. Nanti takutnya nanti sampai kita berperkara sampai cucunya Jan Etes pun kita disibukkan oleh keluarga ini. Saya pikir ya udahlah. Keluarga ini harus berhenti membuat negara ini ribut. Dan Presiden Prabowo menurut saya sudah harus terjun untuk menertibkan keluarga ini. Terima kasih. Jadi intinya adalah Puang Said Didu mengatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan. Baik dalam prosedur hukum maupun prosedur di luar hukum. Kalau misalnya prosedur hukum ya banyak pilihannya. Deponering salah satunya. Walaupun tadi Puang Said Didu mengatakan bahwa dia bukan orang hukum atau ahli hukum. Dan kami sendiri sebenarnya tidak memberikan pilihan kecuali mengatakan bahwa kasus ini tidak layak untuk diteruskan. Bagaimana ujungnya, apakah kemudian pengembalian SPDP atau apapun dan lain sebagainya, itu soal teknis yang barangkali kejaksaan yang akan mengambil kebijakan. Tetapi bisa juga kemudian penyelesaian di luar pengadilan. Tapi tadi yang paling gampang adalah bagaimana misalnya ada sebuah komisi negara yang dibentuk fact finding commission ya, atau fact finding team lah, bukan komisi ya, tapi tim yang dibentuk oleh negara dan kemudian mencari kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa intervensi mengenai kebenaran ijazah ini, dan plus latar belakang Jokowi itu sendiri sesungguhnya. Jadi soal dia dihukum, dimaafkan atau tidak itu bergantung pada kepala negara, bergantung pada Prabowo Subianto. Itu ancer-ancer pemikiran tentang penyelesaian ini. Karena kalau seandainya P21 itu dipaksakan dan sudah cacat hukum, maka sesungguhnya kan kita tidak ada penghormatan terhadap hukum yang sebenarnya dimaksudkan agar ada kepastian dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru. Karena KUHP yang baru ini betul-betul detail mengatur mengenai back and forth, bolak-balik sebuah kasus itu yang kita hitung paling lama ya 70 hari lah, 70-an hari. Karena ada satu slot yang tidak didefinisikan, tetapi ya kira-kira 70-an hari. Sementara kasus ini sudah berkembang lebih dari 100 hari. Sejak pelimpahan pertama pada tanggal 13 Januari. Jadi bisa dihitung. Nah Pak Safril saya tidak tahu sebagai pakar yang juga suka memprovokasi Bandung. Yang juga sering sekali menjadi host yang menghosting aktivis-aktivis Jakarta, mungkin punya pendapat atau jalan keluar atau shortcut atau apapun atau solution apapun yang bisa dikemukakan. Silakan Pak Safril. Ya, izin Bapak. Ya, silakan Pak Safril. Baik, terima kasih Mas Refli dan juga selamat di Bandung nih. Ya Pak Said, lalu juga Pak Ugro, ya, dan Pak Roy. Ya, terima kasih. Mengenai ini saya ingin juga memperkenalkan diri dulu, walaupun sudah. Karena di samping saya berdomisili di Bandung, tapi juga sebagai sekjen dari Forum Tanah Air, diaspora Indonesia di 26 negara. Jadi sebenarnya kami di FTA itu sangat mengikuti dan juga selalu dalam hal ini membantu. Bahkan semenjak buku yang diterbitkan bertiga dulu, ya Jokowi White Paper itu, kita menyampaikan melalui Ketua Umum ya Pak Tata di New York ke PBB dan ke beberapa badan, dan itu sudah di sana. Jadi tidak mungkin kalau ada buku baru lagi dari sang pengkhianat, itu akan masuk ke sana gitu.
Ya, karena itu buku pesanan ya jelas tidak punya kualitas seperti buku sebelumnya gitu ya. Lalu yang kedua, kita di samping mengikuti, saya juga mendampingi kalau Pak Refli di ininya menyatakan saya duo Bandung dengan Rizal Fadila. Jadi segala sesuatu perkembangan kita ikuti di Bandung dan kita bahas terus. Dan melihat perkembangan sekarang, ya kita sangat senang ada Dumas yang dilakukan oleh Pak Rizal dan Rustam dan juga Pak Hari ya yang dari UI Watch. Dan menurut kami di Bandung yang untuk kalau Termol itu kan ingin memenjarakan Pak Roy CS ini. Yang harus dipenjarakan justru terbalik. Harusnya Jokowi yang melakukan dengan ijazah palsunya ya. Ini 99,9%. Nah ini dengan masuknya Dumas, kita menginginkan atau kita berharap banyak bahwa markas polisi, kalau memang mau reformasi polisi, itu Dumasnya harus secepatnya dilakukan. Tidak lagi ya didiamkan, harus diadakan penelitian dan penyelidikan dan langsung kalau bisa ditangkap pemalsunya dan termasuk yang menggunakan ya kan menggunakan sampai menipu masyarakat banyak nih ya. Lalu yang selanjutnya kami juga sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Pak Ugroseno bahwa kalau seandainya kejaksaan dipaksa dalam tanda kutip ya untuk mengeluarkan P21 yang sebenarnya sudah kadaluarsa dalam segi waktu, ini merupakan kriminalisasi. Itu kita ada sangat dukung itu. Dan untuk itu kita himbaukan atau kita tekankan kepada kejaksaan berlakulah sesuai dengan apa yang telah diputuskan melalui keputusan Jaksa Agung itu apa namanya? Pedoman ya. Ya, Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Bahwa aturannya sudah sangat jelas dan prosedurnya sudah sangat jelas dan kalau memang itu dilakukan ya jaksa penuntut yang sekarang ini lagi menerima dari Polda Metro itu harusnya sudah SPDP ya sudah P26 jadi bukan P21 lagi. Saya kira begitu ya Pak Ugro ya. P26 itu surat ketetapan penghentian penuntutan. Betul. Ya. Jadi yang harus dilakukan secepatnya oleh markas polisi yang berbaju coklat sekarang Pak Ugro juga berbaju coklat. Asli lebih asli. Dan untuk itu adalah Dumasnya harus cepatnya. Paling tidak dalam bulan-bulan ini Dumas itu sudah berupa LP dan ya kita menginginkan ya, pemalsunya sudah ditangkap dan penggunanya juga sudah diadili, yaitu Jokowi sebagai pengguna yang sangat benar-benar merusak moral buat rakyat Indonesia. Saya kira itu barangkali ininya. Tapi sebelumnya dalam kesempatan ini perkenankan saya juga memberikan klarifikasi kan terkait juga dengan FTA ini. Jadi sudah sangat viral, Rocky Gerung menyatakan atau istilahnya seakan-akan tidak setuju pembubaran di UGM kemarin. Ya, 3 menteri berdialog lalu dibubarkan. Itu sebenarnya salah. Jadi itu dipakai oleh para Termol, digunakan karena itu sebenarnya pernyataan daripada Rocky Gerung itu pada saat September 2024. Ketika FTA itu dibubarkan oleh para preman. Waktu dialog di Hotel Kemang, Grand Kemang, lalu lalu ada preman yang membubarkan, lalu Rocky Gerung nggak setuju pembubaran dengan cara preman, yang di Kemang. Bukan yang di. Nah, oleh para Termol sekarang diviralkan, yang menyatakan seakan-akan bahwa Rocky Gerung menyatakan yang di UGM, Gedung Inovasi dan Kreativitas UGM itu. Yang dimana 3 menteri diusir dan lari terbirit-birit. Memang dan itu ada videonya itu. Dan itu memalukan. Seharusnya 3 menteri ini harus dipecat oleh Prabowo karena menjatuhkan martabat dari pemerintahan Prabowo. Saya kira itu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Saleh. 2 menteri dan 1 pejabat negara kalau nggak salah. Ya. Ya. 2 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri. Oke. Ya, jadi Pak Safril Sofyan ini tidak ikut melaporkan kan? Enggak ikut ya. Tetapi ikut datang juga waktu ke Barreskrim enggak ya? Oke. Oke, ya. Enggak kedengeran suara. Tapi pada waktu ke UGM ya, di mana waktu Pak Roy, Mbak Tifa, ada satu lagi saya nggak sebut namanya, si pengkhianat itu saya hadir ke sana. Saya membawa teman-teman dari Bandung 4 mobil, ya. Dan saat itu saya juga mencoba untuk masuk karena sudah ditelepon oleh Pak Rizal Fadilah untuk mewakili beliau, tapi dilarang oleh dari akademisi yang pakai batik itu. Prof. Amin Rais saya nggak boleh masuk. Ya, saya udah ngomong di sini. Pada saat di depan saya ada satu yang bisa masuk, saya protes. Loh ini kok bisa masuk? Maaf Pak, itu dari Polda katanya. Jadi padahal saya langsung telepon yang dari Pak Rizal yang macet di jalan. Itu saya berikan kepada penjaga yang di pintu itu. Pak, ini dari Pak Rizal Fadilah yang menyatakan bahwa Pak Safril mewakili beliau untuk hadir ke dalam gitu. Tanggal 15 April. 15 April. Dan tanggal 16 April saya juga hadir di Solo. Ya. Dan tanggal 17 April saya juga hadir di FPP di Kelapa Gading. Ya, sama Pak. Sama. Ya. Acara purnawirawan. Yang disampaikan oleh Pak Safril adalah bagaimana itu diselesaikan itu yang namanya pengaduan atau pengaduan masyarakat Dumas di Barreskrim Mabes Polri, dan harusnya memang itu kan ada indikasi kuat, petunjuk yang kuat, bukti yang kuat bahwa pihak-pihak yang dilaporkan itu diduga terlibat dalam proses pembuatan ijazah palsu itu. Jadi ada nama mantan menteri ya dengan inisial, ya sekarang masih menjadi menteri, masih inisialnya P kan. Kemudian kita mau pakai inisial, dia pakai nama ya kan. Kemudian ada juga yang mengaku sudah profesor ya. Ya, P juga. Oh, Eko Sulistyo, kemudian dan Jokowi. Jadi 3 orang ini. Jadi belum lagi kalau kita lihat fenomena Kasmujo ya, yang dibangga-banggakan sebagai dosen pembimbing ternyata boncos ya. Belakangan dia mengakui bahwa dia bukan dosen pembimbing. Bagaimana mungkin? Saya membayangkan Puang Saididu tiba-tiba manggil dosen, mantan dosennya dari IPB dan memperkenalkan kepada halayak, inilah dosen pembimbing saya yang terkenal galak. Saya konsultasi bolak-balik. Ternyata belakangan disangkal baik oleh yang bersangkutan maupun diralat oleh Pak Jokowi sendiri. Nah dari sini saja kan ada indikasi yang kuat bahwa beliau tidak pernah bikin skripsi sebenarnya. Tapi penyidik seperti menutup mata terhadap fakta-fakta yang harusnya dia dalami. Bayangkan mendatangkan mereka kan tidak sesulit mendatangkan tukang copet di bis kota yang kadang-kadang nggak ketahuan copetnya yang mana kan. Tiba-tiba dompet hilang aja. Pak Ugro mungkin bisa ditambahkan soal yang terkait dengan penyelesaian kasus ini out of the court ya atau apapun, dan kemudian juga pelaporan yang harusnya itu yang ditindaklanjuti sebagai core business atau kasus utamanya. Silakan Pak Ugro. Terima kasih Mas Roy, Pak Saididu, Safril, Mas Roy. Jadi semakin hari harus semakin jelas, semakin fokus. Jadi antara kalau kita nembak itu dengan senjata berarti visir dengan penjera itu harus segaris. Jadi kalau ditembakkan itu tepat sasaran. Ya. Jadi begini, berkas yang berkaitan dengan pelaporan Pak Jokowi, ya penegasan kembali kan pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan. Kemudian berkasnya katanya sudah jadi, ya kan. Tapi dalam berkas ini kan ada kaitan dengan dugaan ijazah palsu. Saya katakan dengan dugaan ijazah palsu berarti kira-kira barang bukti itu harus ada 2.
barang bukti yang diduga berkaitan dengan ijazah palsu dan barang bukti yang diduga dengan pencemaran nama baik atau fitnah. Jadi berkas perkara ini agak rumit, jaksanya mungkin bingung, ya kan? Nah, kemudian kalau dikaitkan nanti dengan berkas perkara dianggap sudah lengkap, nah kita bicara pada penelitian formil. Jadi saya melihat di sini berdasarkan pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026, sekali lagi saya sampaikan bahwa angka 14 dan angka 7 itu adalah angka yang angka keramat. Itu tidak bisa dilebihkan, tidak bisa dikurangi. Kalau bisa kurang lebih bagus. Tapi kalau pas itu maksimal, ya. Katakanlah 14 dan 7, berarti 21, Pak. Jadi sejak perkara dilimpahkan pertama tanggal 13 Januari 2026, kalau kita hitung bolak-baliknya perkara antara penyidik dengan kejaksaan, peneliti, itu 21 kali 3 kali, berarti 63. Nah, katakanlah mungkin ada kesepakatan, ada injury time. Yang dapat injury time biasanya waktunya yang singkat adalah 7 hari, berarti jaksa. Kalau 14 hari kan 2 minggu nih. 2 kali 7 nih. Katakan injury time 2 kali 7, berarti 14. Nah, kalau 63 ditambah 14, berarti kan 77. Nah, 77 ini kan angka keramat juga. Ya di situ. Jadi harusnya 77 13 Januari ditambah 77 hari ini kira-kira udah lewat jauh, ya kan? Jadi apakah jaksa ini akan mau menerima dengan mengorbankan reputasi yang sudah diciptakan selama ini dengan penyidikan tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa, kemudian akan menerima dengan ya katakan berkas yang belum jelas, ya kan di sini. Nah, kalau berkas belum jelas, jaksa juga tidak berani menerima kemudian penghentian penuntutan di situ. Atau mungkin deponering tadi Pak ya. Karena deponering itu perkaranya harus jelas pidana, sudah P21. Nah, jaksa berdasarkan undang-undang kejaksaan bisa melakukan menyampaikan perkara pidana di situ. Tapi kalau perkara bukan pidana, jaksa tidak bisa ngambil itu, ya kan? Jadi sekali lagi ini berkas ini bagi jaksa juga taruhan reputasi lembaga, ya kan? Di situ. Jadi saya yakin bahwa P21 ini tidak akan terbit seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita harus yakin bahwa ke depan hukum acara pidana yang baru, KUHP yang baru ini itu akan memberikan warna penegakan hukum ke depan. Dan seperti Dumas nih. Dumas ini kan sebetulnya belum resmi menjadi laporan polisi. Tapi apabila selama dalam pengaduan masyarakat ini akan dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminal atau laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik, itu harus menjadi LP dulu, menjadi laporan polisi, ya kan, dilengkapi dengan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian ada surat perintah penyidikan, kemudian ada berita acara pemeriksaan, berita acara penyitaan dan sebagainya, baru nanti dikirimkan ke laboratorium forensik. Jadi laboratorium forensik Polri tidak akan menerima berkas dalam posisi Dumas. Nah, ini mungkin untuk ke depan ya mudah-mudahan setelah terbitnya Undang-Undang Kepolisian nomor 5 tahun 2026 nih, perubahan ketiga tentang Undang-Undang Kepolisian tadi. Nah, ini akan lahir nanti peraturan kepolisian nomor 1 kalau perlu tahun 2026 berkaitan dengan penyidikan tidak pidana. Ini karena saat yang paling tepat untuk menerbitkan peraturan kepolisian berkaitan penyidikan tidak pidana, sehingga nanti semua yang berkaitan dengan penyidikan tidak pidana, ada wajib lapor, ada berkaitan dengan pencekalan dan sebagainya, itu sudah bisa diterapkan setelah dibicarakan koordinasi dalam rangka pengawasan penyidikan antara pihak penyidik dengan pihak kejaksaan. Jadi benar-benar saya berharap ada kesempurnaan dalam penyidikan maupun penuntutan terhadap berkas perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, Pak Ugro makin menajamkan. Kalau saya tadi bilang 70 hari, Pak Ugro kasih waktu lah, toleransi sampai 77 hari. Tapi itu pun lewat dan itu berdasarkan KUHP yang baru. Padahal sejak awal
penyidik mengatakan mereka melakukan penyidikan berdasarkan KUHP yang lama karena KUHP yang baru pada waktu itu belum diundangkan. Dan dalam KUHP yang lama itu waktunya sempit sekali, lebih sempit, 28 hari saja sesungguhnya. Jadi tidak ada room atau ruang untuk back and forth lebih banyak sesungguhnya. Tetapi kalau dalam praktek banyak perkara yang terbengkalai itu bukan karena undang-undangnya memang mengizinkan, tetapi memang karena praktik yang kemudian dianggap benar, itu namanya salah kaprah. Jadi sesuatu yang salah karena dipraktikkan terus-menerus seolah-olah dianggap benar. Nah karena itu penajaman dari Pak Ugro. Dan tibalah saatnya pada saat yang berbahagia. Kita akan mendengarkan Mas Roy. Jadi ada panggilan mesra dari seseorang ya yang lawyernya sudah belok gitu. Manggil Mas Roy itu bukan lagi Mas Roy tapi Mas Roy. Oke. Terima kasih Mas Refli, dan saya terima kasih sekali tadi pandangannya dari Pak Said Didu dan juga Pak Safril bahwa memang perkara ini bahkan istilah beliau tadi P26, jadi sudah harus dihentikan. Kalau saya memang udah aja, ini sudah lewat. Kalau dari tanggal pelaporan 30 April, hari ini sudah 414 hari. Atau 1 tahun 49 hari. Jadi udah lebih dari setahun ya semenjak di LP kan. Padahal kan persoalannya adalah sebenarnya sangat sederhana. Kalau ada ijazahnya, masalahnya ijazahnya nggak ada. Ya penelitian Dr. Punatua juga mengatakan ijazahnya nggak ada. Bahkan penelitian dari Bon Jovi juga mengatakan kalau berkas-berkasnya amburadul. Ya saya sudah periksa itu kemarin dan itu nanti dipaparkan akan membagongkan semua. Jadi antara berkas tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 itu malah nggak sinkron antaranya. Jadi lucu sekali di CV-nya juga nggak sinkron. Ijazah-ijazahnya SD, SMP, SMA juga nanti malah lucu lah kalau itu dimasukkan ke dalam face recognizer. Nah tapi kan persoalannya jadi istilahnya jadi gini Mas Refli, ini jangan sampai kemudian hukum di Indonesia itu tajam ke bawah termul ke atas gitu kan gitu ya termul yang tapi sekarang termul pada kincep dia pada nggak muncul. Ayo mana katanya pada ngejar-ngejar P21 buancos tahan borgol sampai ada yang marah-marah gitu. Nggak ada, yang harus borgol itu yang ijazahnya palsu ya, yang penjarakan tuh yang memang dia menganut falsafah al ijazah al falsu. Wah ini loh, nah, kaosnya kayak gini nih. Ini namanya al ijazah al falsu. Ini yang harus dipenjarakan. Nih, ini al ijazah al falsu. Ini al ijazah al falsu. Itu yang penjarakan. Jadi saya gak lama-lama ya, singkat aja. Yang jelas terima kasih Pak Ugro, terima kasih juga Pak Safri, terima kasih juga Pak Said Didu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Said Didu atau Pak Safri? Silakan Mas Refli. Oke, ya. Kita closing statement ya. Mungkin dari Pak Safri, kemudian berturut-turut terakhir Puang saya. Ya. Silakan Bapak. Ya. Untuk closing statement pendek saja bahwa segera saja ya polisi untuk memproses cepatnya Dumas yang ada di Bareskrim. Lalu untuk kejaksaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 itu laksanakan dan keluarkan P26. Saya kira itu saja. Ya, saya tambahan aja seperti biasa. Ya, ini buku yang nggak ada kadar ilmiahnya, buku yang sudah sama sekali dibuat ada pesanan, memalukan. Ya, ini buku ini memalukan. Masa kayak orang beli tahu, nanti bumbunya jangan pedes-pedes, kasih gini. Sama kayak ini, buku ini nanti bagiannya tambahin ini, terus ditanda tangan dosen pengujinya. Ya, skripsinya Jokowi aja nggak ada tanda tangan lembar pengesahannya, kok ini ada tanda tangan dosen pengujinya. Jadi itu Pak Ugro yang saya teman untuk buku ini ya. Jadi kalau terima buku sobek saja ya. Oh iya, ya, mohon dipegang. Jadi sekali lagi ini kedua kalinya saya lakukan, ketiga kalinya. Kalau terima buku kayak gini sobek aja ya gitu. Jadi buku ini nggak layak ya. Ini namanya buku yang akan mencemari dunia pendidikan kita ya atau dunia ilmiah kita. Silakan. Terima kasih. Jadi ya saya sebagai
bagian yang pernah bertugas dalam Kepolisian Republik Indonesia, saya memberikan saran pada penyidik ya, bahwa kembalikan peran Polri sebagai alat negara. Jadi alat negara berarti harus melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat, tanpa dibeda-bedakan di situ. Jadi perkara yang berkaitan dengan berkas perkara yang berkaitan dengan laporan Pak Jokowi ini, ya kan, harus segera mendapatkan kepastian hukum, ya kan, kepastian hukum apakah perkara akan lanjut ke penuntutan pengadilan atau segera terbitkan surat perintah penghentian penyidikan karena sudah melalui restoratif justice. Saya rasa supaya tidak tumpang tindih, tidak overlap, kan sudah ada surat ketetapan penghentian penyidikan yang diterbitkan untuk 3 orang. Berarti laporan polisi yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, kemudian satu lagi Lecumanan, kemudian Andi Kurniawan dan Samuel Sweken, itu semuanya sudah dihentikan penyidikannya dan surat perintah penghentian penyidikan diberikan kepada semua terlapor atau kuasa terlapor. Jadi jangan ragu-ragu karena ini tidak akan mencemarkan nama baik Polri atau merusak nama lembaga Polri, justru akan memberikan lebih kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme Polri. Itu saja Mas, terima kasih. Oke, silakan Bang. Saya hanya menyatakan kalau ini perkara ini terang benderang dan ada yakin benar pasti udah lanjut sebenarnya. Dan pasti kalau memang punya ijazah Pak Jokowi pasti sudah tunjukkan dan Pak Roy sudah minta maaf kalau memang ada gitu kan. Faktanya nggak ada. Jadi saya pikir sekali lagi saya ulangi, Bapak Presiden bisa memberikan kode ke aparatnya, ke polisi dan kejaksaan agar memberikan agar mereka menghentikan gonjang-ganjing yang dibikin oleh keluarga Jokowi sejak 2012. Kita mulai dari sana dan semua keluarga itu membuat gonjang-ganjing dimanapun. Di Sumatera Utara semua orang tersingkir, di Solo dulu disingkirkan. Semua orang-orang baik itu kalau keluarga ini maju disingkirkan, ya kan, disingkirkan. Di Solo PDIP disingkirkan, di Medan, Sumatera Utara semua disingkirkan. Terus apakah seluruh orang baik ini disingkirkan demi keluarga itu? Saya pikir Pak Presiden sudah mengambil sikap hentikan keluarga ini mengganggu seluruh warga negara Indonesia dalam segala hal karena menurut saya sudah keterlaluan. Terima kasih. Oke, ya saudara sekalian, sekali lagi ya, kita ingin sebuah penyelesaian yang genuine. Penjelasan yang genuine itu adalah memastikan apakah ijazah itu benar-benar asli atau palsu. Itu yang genuine. Jangan kemudian dibelok-belokkan kepada kasus-kasus lain yang akhirnya tidak menjawab juga, tetapi hanya ingin memenjarakan orang sebagaimana terjadi pada Gus Nur dan Bambang Tri. Dipenjarakan selama vonisnya 6 tahun, kemudian inkrahnya 4 tahun, dan kemudian sama sekali tidak pernah ditunjukkan ijazahnya kecuali fotokopi, dan itu pun fotokopi yang akhirnya diketahui bahwa itu adalah ijazah yang diduga palsu. Yang aslinya pun sebenarnya ditunjukkan sebentar di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember diakui sebagai yang asli. Tapi apakah asli betul atau tidak, yang jelas tidak ada keberanian untuk menunjukkannya lebih lanjut ke depan publik agar sama-sama diuji oleh publik, baik oleh institusi formal maupun yang independen. Begitu sahabat-saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan penguatan bagi Dominus Litis, yaitu kejaksaan, untuk menyelesaikan kasus ini dan tidak kemudian tunduk pada tekanan siapapun dalam proses penegakan hukum. Kami hanya menunjukkan bahwa sudah terjadi pelanggaran hukum yang signifikan, karena itu kita mendesak agar ini diselesaikan dengan tentu saja menghormati hukum. Tapi ada pihak lain yang kemudian mendesak untuk melanggar hukum terus-menerus dengan provokasi agar memenjarakan Mas Roy, Dr. Tifa, dan kemudian memaksakan kasus ini P21, walaupun Pak Jokowi sendiri belum tentu berani. Kalau P21 karena sudah di warning oleh ahli hukum termasuk praktisi Hotman Paris, kalau kasus ini sampai dilimpahkan ke pengadilan, Pak Jokowi sebagai pelapor atau saksi korban harus datang sendiri dan kemudian bersedia
mau tidak mau ya, suka tidak suka dikuliti, mulai dari latar belakang pendidikannya, latar belakang orangnya, ijazahnya, kemudian skripsi dan lain sebagainya. Berani atau tidak? Karena itu ayo sama-sama kita berpikir waras sampai jungkir balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.